Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kak Tamam dalam berbagi cerita. Kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu pernah hadir kepada kita, datang ke kantor urusan agama tentang perihal pengesahan pernikahan secara sirinya terlebih dahulu, di mana KTP dan kakaknya itu masih belum dirubah, masih bujang dan perawan. Nah, ini tentunya menjadi dilematis ya kawan-kawan, ketika ada pernikahan siri yang tidak dicatat lalu sudah punya anak, lalu datang ke KUA untuk dilegalkan pernikahannya ya, karena merasa KTP-nya masih bujang dan masih perawan. Datang ke KUA, bisa diterima berkasnya? Tentu bisa ya kan, tapi tentu ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya adalah anaknya tidak bisa dibawa, karena pernikahan yang sahnya itu terjadi saat ini secara negaranya, secara Undang-Undang 174-nya. Nah, lalu bagaimana seharusnya apabila saya sudah misalkan sudah nikah siri, tapi pernikahan saya pengen disahkan dan memiliki buku nikah, lalu anak saya itu dapat diakomodir secara hukum? Jawabannya adalah bisa melakukan yang namanya isbat nikah. Isbat nikah itu apa? Isbat nikah itu artinya pengakuan pernikahan yang telah terjadi lampau, yang terdahulunya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi dan Dewan Hakim merasa yakin untuk mengesahkan pernikahan tersebut, maka akan dimunculkan buku nikah, tinggal didatangkan ke KUA, bawa surat putusan, maka tidak harus nikah baru. Bahkan dalam fikih ini menjadi perdebatan ya kan. Kenapa? Kalau saya menganalogikan seperti ini kawan-kawan, nikah itu seperti halnya dikiaskan atau dipersamakan seperti munakahat. Apabila sudah sah pernikahannya, maka tidak harus diulang kembali. Kalau kawan-kawan, kalau saya menganalogikan atau mempersamakan seperti ini, kawan-kawan beli suatu barang, sudah ada akad, uangnya sudah diterima, barangnya sudah dimiliki, tetapi karena ingin diketahui orang banyak dan dilegalkan, maka kawan-kawan melakukan namanya tajdidun nikah atau akad ulang. Nah, sedangkan secara fikih maupun secara hukum, pernikahan yang pertama itu sudah dianggap sah secara undang-undang maupun secara agama, maka tidak sepatutnya untuk melakukan nikah ulang lagi. Terus bagaimana caranya? Ya laksanakan tajdidun nikah, laksanakan isbat nikah, bukan tajdidun nikah. Nah, kalau misalkan melaksanakan isbat, maka itu cuman hanya butuh pengakuan dari bahwasanya telah terjadi pernikahan pada tahun 2020 antara si A dengan si B. Lalu sudah lahir anaknya, maka anaknya pun sudah diakomodir secara hukum. Nah, tentunya pun ini harus dibarengi dengan rukun-rukun yang terpenuhi. Terkadang maaf sekali ada yang terjadi kesalahan dalam menentukan wali nikahnya, maka pernikahan itu sesuatu yang mudah, yang simple sebetulnya, tapi terkadang kita sendiri yang mempersulit kondisi pernikahan itu. Maka dalam konteks kemaslahatan, lebih baik nikah secara kantor, yaitu dengan didaftarkan ke kantor urusan agama, sehingga apa? Sehingga itu lebih menimbulkan kemaslahatan buat suami maupun istri, bahkan dengan anak-anaknya juga. Bahkan dalam perebutan misalkan ada harta gono gini sebagainya pun, itu secara hukum memiliki kekuatan hukum juga, sama-sama seperti itu. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan. Semoga apabila ada permasalahan tentang pernikahan, boleh konsultasi di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.